Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan biodata dari Abu Musa Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan lahir pada sekitar 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khorasan dan meninggal pada tahun 815. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azadi. Sumber lain menyebutkan sebagai Abu Abdullah Jabir bin Hayyan. Agaknya dapat dipastikan bahwa keluarga Jabir berasal dari suku Azd dari Arabia Selatan yang pada masa itu kebangkitan Islam muncul. Jabir adalah seorang yang berketurunan Arab. Ayahnya bernama Hayyan, seorang ahli obat-obatan atau apoteker. Nama ayahnya sering pula dihubungkan dengan intrik-intrik politik yang terjadi pada abad ke-8 Masehi, yang pada akhirnya menyebabkan dinasti Umayyah terguling. Jabir dikenal sebagai sufi yang tekun dan sering beritikaf di sebuah ruangan khusus di dalam rumahnya. Selain itu, Jabir banyak bergaul dengan kalangan orang-orang yang juga mencintai pengetahuan. Oleh karena itulah dapat dipahami bila kemudian Jabir juga menjalin hubungan baik dengan para pembesar istana dengan dilandasi kesamaan kepentingan keilmuan. Jabir bergaul baik dengan keluarga Barmak dan Khalifah Harun al-Rasyid. Hubungan baik ini terus berlangsung sampai kemudian terjadi fitnah terhadap keluarga Barmak. Dengan kejadian fitnah tersebut, Jabir juga kemudian mengambil langkah antisipasif menjauh dari Baghdad dan berpindah ke Tusi. Tokoh besar yang dikenal sebagai The Father of Modern Chemistry ini merupakan seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapat dengan ia berguru pada Barmaki Vizier pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Pada abad ke-8 terdapat seorang tokoh muslim yang dijuluki sebagai Bapak Kimia Arab dan salah satu pendiri farmasi modern. Beliau adalah Abu Musa Jabir ibnu Hayyan al-Azdi atau dikenal oleh orang Eropa sebagai Jabir. Jabir ibnu Hayyan menempuh pendidikan di Yaman di bawah asuhan Harbi al-Himyari. Dan beliau juga menjadi murid Imam Ja'far al-Sadiq. Selama hidup, Jabir ibnu Hayyan belajar kimia, farmasi, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Beberapa pihak menyatakan bahwa Jabir ibnu Hayyan adalah seorang penulis produktif karena mengarang 300 buku tentang filsafat, 1.300 buku tentang peralatan mekanik, dan ratusan buku tentang alkimia. Beberapa karya Jabir ibnu Hayyan yang terkenal adalah Kitab Ar-Rahma Al-Kabir, Kutub Al-Miyah wa Al-Itna Asyara, Kitab Al-Sabi'in, Kutub Al-Mawazin, dan Kitab Al-Khamsmiyah. Sebagian besar buku-buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Buku-bukunya tentang kimia, misalnya Kitab Al-Kimia dan Kitab Al-Sabi'in. Dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berbagai bahasa Eropa. Terjemahan itu populer di Eropa selama beberapa abad dan telah mempengaruhi evolusi kimia modern. Kemudian, Jabir ibnu Hayyan dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan dalam kimia modern. Misalnya, kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, sintesis asam klorida, nitrat sitrat, asam asetat, dan tartarat, dan distilasi menggunakan alembic. Nah, Jabir ibnu Hayyan mampu merubah suatu pandangan tahayul ke ranah sains. Dia menekankan eksperimen, observasi, dan metode yang dapat diproduksi untuk menghasilkan reaksi tertentu. Misalnya ketika menemukan arsenik, belerang, dan merkuri.
karya dan peninggalan Jabir Ibnu Hayyan. Beberapa pihak menyatakan bahwa Jabir Ibnu Hayyan merupakan seorang penulis produktif karena beliau telah mengarang 300 buku tentang filsafat, 1.300 buku tentang peralatan mekanik, dan ratusan buku tentang alkimia. Beberapa karya dari Jabir Ibnu Hayyan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Ar-Rahma Al-Kabir, Kutub Al-Mi'wa wa Al-Itno Asyara, Kitab Al-Sabein, Kutub Al-Mawazin, dan Kitab Al-Khoms Mi'ah. Sebagian besar dari buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Kemudian, Jabir Ibnu Hayyan dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan dalam kimia modern. Misalnya seperti kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, sintesis asam seperti asam klorida, nitrat, sitrat, dan asetat. Kemudian distilasi menggunakan alembik. Adapun prestasi dari Jabir Ibnu Hayyan termasuk pengolahan berbagai logam, pengembangan baja, pewarnaan kain dan penyamakan kulit, penguapan mangan dioksida dalam pembuatan kaca, pencegahan karat, dan pengembangan aqua regia untuk melarutkan emas. Jabir Ibnu Hayyan juga mampu merubah pandangan tahayul ke ranah sains. Dia menekankan eksperimen, observasi, dan metode yang dapat direproduksi untuk menghasilkan reaksi tertentu. Misalnya ketika menemukan arsenik, belerang, dan merkuri. Kemudian dia juga menemukan fakta bahwa memanaskan logam dapat menambahkan beratnya.